Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, lagi-lagi kita berjumpa di channel ini, channel yang kita cintai bersama. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabat setia beriman dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, diampuni semua dosa yang lalu dan yang akan datang, dipanjangkan umur, serta bermanfaat buat sesama. Amin. Raja Ramses II. Boleh berpikir dia adalah penguasa dunia. Raja Ramses II adalah Fir'aun. Dia mengklaim bahwa dirinya adalah seorang raja dikjaya di muka bumi, seorang raja paling hebat sepanjang sejarah Mesir yang dijuluki Ramses the Great. Dia adalah Fir'aun yang telah membangun berbagai monumen dan proyek raksasa. Meskipun atas segala kesombongannya itu, ternyata dia tidak mampu menguasai hati seorang perempuan yang bernama Asiyah binti Muzahim. Dari awal, Fir'aun tidak berhasil memiliki hatinya walaupun Asiyah berstatus sebagai istrinya. Al-Kisah, setelah ditinggal mati oleh istrinya yang pertama, Fir'aun merasa kesepian dan ingin menikah lagi. Fir'aun lalu mengutus seorang menteri bernama Haman untuk meminang Asiyah. Akan tetapi Asiyah menolaknya. Dia tidak peduli seberapa banyak harta Fir'aun, seberapa kuasanya Fir'aun, sebab dia hanya manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Asiyah adalah wanita taat kepada Allah dan menginginkan suami yang soleh. Jelas, sang Fir'aun yang mengangkat dirinya sendiri itu sebagai Tuhan tidak memiliki kualitas itu. Bagaimana saya sudi menikah dengan Fir'aun, sedangkan dia terkenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah, kata Asiyah. Sang utusan menyampaikan kabar tersebut kepada Fir'aun. Fir'aun sangat marah dan mengutus tentara untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka disiksa dan dikurung. Fir'aun melakukan hal tersebut untuk mengancam Asiyah. Jika Asiyah tidak mau dinikahi, Fir'aun akan membakar hidup-hidup kedua orang tua Asiyah tepat di hadapannya. Ancaman itu membuat Asiyah luluh. Dia tidak berdaya dan dia tidak mau melihat orang tuanya menderita. Asiyah lalu menerima pinangan Fir'aun, namun dengan sejumlah syarat. Syarat tersebut adalah membebaskan orang tuanya dan memberikan mereka rumah yang indah serta menjamin kesejahteraan kedua orang tuanya. Bila permintaan tersebut tidak dikabulkan, Asiyah rela mati dengan kedua orang tuanya. Dan akhirnya Fir'aun pun luluh dan menyetujui semua persyaratan yang diajukan oleh Asiyah. Sebagai istri Fir'aun, Asiyah tentu mendapatkan segala kemewahan. Akan tetapi semua itu tidak membutakan hati dan pikirannya. Asiyah tetap menjadi manusia yang selalu percaya dan taat kepada Allah Tuhannya. Dia pun selalu berdoa kepada Allah agar selalu dijaga kehormatannya meskipun sebagai istri Fir'aun. Sebab doa itulah Allah menciptakan jin yang selalu menyerupai sebagai Siti Asiyah. Dialah iblis yang setiap malam tidur dan melayani Fir'aun di atas ranjang. Subhanallah, begitu menakjubkan Allah menjaga para hambanya yang soleh. Di dalam sejarah kisah yang lain, Asiyah juga menjadi ibunya Nabi Musa alaihissalam. Semasa hidupnya, Asiyah juga dipercaya Allah untuk menjaga takdir peradaban Islam. Suatu ketika, Fir'aun atau Ramses II ini didatangi oleh seorang peramal. Peramal itu mengatakan bahwa kelak dia akan dibunuh oleh seorang lelaki dari Bani Israel. Namun, lelaki tersebut saat ini masih bayi.
Percaya akan ramalan itu, Fir'aun pun langsung memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh seluruh bayi lelaki Bani Israel, sehingga menutup kemungkinan bayi itu tumbuh dan dewasa. Bahkan seorang ibu yang hamil dari Bani Israel pun ditunggui oleh tentara Fir'aun. Jika ia melahirkan seorang bayi lelaki, tentara itu akan langsung membunuhnya. Namun Allah punya kehendak lain, Allah punya skenario lain yang lebih baik. Dan hal ini tidak disadari oleh Fir'aun. Allah menyelamatkan salah satu bayi dari keturunan Bani Israel. Dia adalah Musa kecil. Musa kecil ditemukan Siti Asyah sewaktu sedang mandi di sungai dekat istana. Asyah tiba-tiba melihat peti yang berisi bayi lelaki. Bayi itu diambil dan dibawanya pulang ke istana. Asyah pun berusaha meyakinkan Fir'aun agar tidak membunuh anak tersebut. Seperti dikutip dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 9, yang artinya, "Ia biji mata bagiku dan bagimu, janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut menjadi anak, sedangkan mereka tidak menyadari," kata Asyah. Sang Fir'aun menyetujuinya. Bayi itu bahkan diangkat menjadi putra Fir'aun Ramses II. Asyah pun menjaga bayi tersebut dengan seluruh cinta yang dimilikinya. Berkali-kali Asyah menyelamatkan Musa kecil dari kemarahan Fir'aun. Seperti saat Musa kecil, tiba-tiba sang bayi mencabut jenggotnya. Fir'aun yang kesakitan menjadi sangat marah dan memerintahkan pengawalnya untuk membunuh Musa kecil. Namun Asyah segera mencegahnya. Dia meyakinkan Fir'aun bahwa Musa kecil belum mengerti apa yang ia perbuat. Asyah berhasil membesarkan tokoh kunci dalam takdir hidup Fir'aun di bawah batang hidung Raja Zalim itu sendiri hingga dewasa. Musa kecil tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani meskipun bukan anak kandungnya. Rasa cinta Asyah tak kurang terhadap Musa. Dia mengkhawatirkan keadaan Musa selayaknya seorang ibu kandung. Dia selalu mendoakan agar Musa berhasil mendapatkan kemenangan atas Fir'aun, seorang raja yang zalim itu. Asyah tidak hanya telah membuktikan dirinya sebagai hamba Tuhan yang baik, namun juga sebagai ibu yang baik dan penyayang. Asyah termasuk sedikit di antara manusia yang namanya terukir di dalam Al-Quran. Kepadanya Allah berikan tempat yang mulia di sisinya. Alhasil dari kiprahnya seorang Siti Asyah lah seorang nabi hebat tumbuh dan besar yang pada akhirnya menghancurkan kesombongan raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yang sampai hari ini jasadnya menjadi tontonan umat manusia sepanjang zaman. Sahabat setia beriman dimanapun berada, demikian sedikit kisah dari seorang istri solehah. Walaupun mempunyai istri yang kafir, dia tetap mempertahankan imannya kepada Allah hingga akhir hayatnya. Demikian mudah-mudahan menjadi iktibar, menjadi pelajaran buat kita semuanya. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.